Series layangan putus menjadi salah satu tontonan yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Bukan hanya lantaran jalan ceritanya yang sangat menarik, namun juga karena jalan ceritanya diangkat dari sebuah tulisan yang diduga curhatan dari kisah nyata. Mulanya, kisah layangan putus ini diviralkan oleh pemilik akun Facebook Mumi ASF di salah satu grup penulisan. Ia menceritakan kisah rumah tangga seorang dokter dan sang suami yang memiliki image religius. Namun, sang suami diketahui berselingkuh. Mengenai fenomena ini, Ustadz Umar Mita LC ikut berkomentar. Ini yang trending, ini penting saya sampaikan. Ada yang trending di jagat sosial media, yaitu layang-layang putus. Ana sudah melihat bahwasanya ini sudah keluar dari konteks yang terjadi. Dan akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang menghujat Quran, menghujat hijrah, menghujat pengajian, menghujat jilbab, menghujat penampilan sunnah. Kita sepakatlah, memang poligami itu berat. Dan lebih berat lagi ketika harus dilakukan dengan cara yang tidak benar. Tapi kekecewaan kita kepada orang yang melakukan poligami itu tidak boleh menjadikan kita membenci kepada syariat-syariat yang ada yang dilakukan sama orang yang mungkin kepleset dalam melakukan proses itu. Sekarang kalau saya melihat arahnya dari hujatan ini sudah mulai menghujat kepada syariat, sudah menghujat cadar, sudah menghujat channel dakwah, bahkan maaf sampai suara lantunan qori Quran itu dislike-nya lebih banyak daripada yang lain. Padahal yang membaca tidak ada sangkut paut. Ini namanya kemarahan, kekecewaan yang membabi buta yang bisa menyebabkan kita dimurkai sama Allah. Oke, kita tidak suka sama pelakunya. Oke, kita tidak setuju sama perbuatan tersebut. Tapi kita tetap harus berada pada rasional iman. Tidak boleh lebar-lebar kemana-mana. Dan isu ini digoreng sama orang-orang yang memang dari dulu pengen mencari-cari kesalahan. Yang disalah-salahkan itu perjalanan hijrahnya orang. Yang disalahkan itu penampilan-penampilan orang yang syar'i. Hanya karena satu kesalahan. Seakan-akan satu oknum itu mengeneralisir semuanya orang akan semacam itu. Dan saya berharap yang ada di sini tidak termasuk orang yang terkena framing ketika kita mengetahui ada penumpang gelap pada sesuatu yang sedang viral. Dan penumpang gelapnya itu adalah orang-orang yang ingin mengambil keuntungan hanya satu. Ingin untuk memadamkan cahaya Allah ketika orang sudah mulai berbondong-bondong kepada agama Allah. Ibu boleh kecewa sama pelakunya. Ibu boleh kemudian, bapak boleh tidak setuju atau beli kemudian kepada orang-orangnya. Tapi jangan sampai terseret untuk membenci syariatnya. Karena syariatnya tidak pernah salah. Sepakat kita di sini? Dan ibu-ibu, tidak ada jawaban dari tadi. Sepakat kita di sini ibu-ibu? Gitu dong, supaya perjalanan saya ke Bekasi itu lapang hatinya. Ya Allah, ana sudah sampaikan ya Allah, bahwasanya orang-orang yang mereka itu pengen mencari untung di balik yang viral ini untuk mendiskreditkan Islam. Semoga seluruh makar mereka kembali kepada diri mereka. Kalaupun yang terlibat dalam kisah ini melakukan kesalahan, semoga Allah mengampuninya. Dan saya tidak tega untuk menghujat. Kenapa? Karena saya ingat hadis Rasulullah, tidaklah kamu menghujat satu orang dengan dosa, maka tidaklah kamu dimatikan kecuali kamu akan diuji lagi dengan dosa itu. Dan bisa jadi kita pun belum tentu selamat dengan dosa yang pernah kita hujat dari saudara kita. Dan semoga Allah memberkahi kita semuanya. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah merahmati kita dan memberikan kebaikan untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.